Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh bapak dan ibu, seluruh jamaah, seluruh keluarga Masjid Baitur Rahman, seluruh keluarga di antara keramaian umat yang semoga kita senantiasa mendapatkan kesehatan dan mendapatkan keberkahan. Semoga pula seiring kita meminta kepada Allah supaya kita diberikan kesehatan, kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan hati yang bersih, hati yang sehat. Karena sesungguhnya hati yang sehat yang kita peroleh ketika kita senantiasa menjaga hati kita bukan hanya berdampak pada ibadah dan ketaatan kita, tapi juga sangat berdampak pada kualitas kehidupan kita, imunitas kita, dan kesehatan kita. Dan itu sangat tergantung bagaimana proses kita menjaga hati kita. Dulu saya ketika membaca sebuah hadis Nabi, ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahatil a'malu kullaha fa idza fasadatil a'malu kullaha ala wa hiya al-qalb. Dulu saya membaca hadis ini ketika Nabi bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Kalau sekerat itu baik, maka seluruh amal itu menjadi baik. Kalau sekerat daging itu buruk, maka seluruh amal itu menjadi buruk. Saya membaca dan saya mendapati bahwasanya itu hanya berdampak pada ibadah. Tapi sekarang para ulama mengatakan ternyata kesehatan hati bukan hanya berdampak pada ibadah, bukan hanya berdampak pada ketaatan kita, tapi ketika kita memiliki hati yang sehat berdampak pula pada kesehatan. Karena ternyata para dokter hari ini secara medis menyampaikan penyakit-penyakit yang diderita orang hari ini ada kaitannya dengan penyakit hati, ada kaitannya dengan dendam, ada kaitannya dengan suudzon, ada kaitannya dengan hasad, yang ternyata ketika hatinya memberikan produk yang buruk pada pikiran mengalir pada darah dengan sesuatu yang negatif, darah yang membawa sesuatu yang negatif, itulah yang menjadi pemicu banyak penyakit pada kondisi orang hari ini. Makanya betul kalau kita jumpai para dokter ketika mengobati seseorang yang sakit, sebelum memberikan obatnya, dosisnya, para dokter selalu berkata, jangan pikir macam-macam, ditenangkan pikirannya, jangan terlalu digaspol pikirannya. Dokter tentunya menyampaikan sesuai dengan kadar ilmu medisnya. Padahal kalau kita kembalikan ini kepada agama, karena kita adalah orang yang selalu berpikir keimanan dan bukan sekuler, tentunya disinilah kita paham ternyata menjaga hati bukan hanya berdampak pada ibadah dan ketaatan yang bertambah, tapi kesehatan hati itu berdampak pada kualitas kehidupan kita, imunitas kita, tergantung bagaimana menjaga hati kita dari segala macam pengotor dan nodanya. Kalau hatinya bersih, mesin produksi ini akan memberikan sesuatu yang positif pada pikiran. Pada pikiran maka akan memberikan yang positif kepada aliran darah. Jadi kalau darah saya, darah bapak tidak ada dendam, tidak ada hasad, tidak ada melihat orang itu rendah hanya karena beda pengajian, tidak mau bertegur sapa, dan semoga itu tidak terjadi di masjid kita. Amin. Ya, jangan sampai ada satu masjid sholat bertahun-tahun bareng tidak mau bertegur sapa, bermuka masam kepada orang yang beriman gitu. Maka sesungguhnya ketika kita mampu menjaga hati kita, maka sesungguhnya aliran darah yang dipompa dari jantung, maka itu akan membawa sesuatu yang positif. Inilah yang menjadikan kita berupaya terus untuk meminta supaya kita diberikan hati yang sehat seiring dengan seluruh ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Makanya itulah yang tercermin dari doanya Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kasih saya jiwa, kasih saya hati yang bersih, dan sucikanlah Engkaulah yang mengendalikan hati kami, dan Engkaulah yang menguasai hati kami. Dan itulah yang menjadi permintaan kita seiring kita meminta kesehatan, karena kesehatan dimulai dari kondisi hati yang bersih, kondisi hati yang sehat. Semoga setiap ilmu yang kita kaji, setiap nasihat yang kita dengarkan dari ustadz manapun, selama mereka menyampaikan kitabullah dan sunnah, semakin menjadikan kita bersih hatinya, dan semakin mudah kita bersaudara kalau hati kita bersih.
Maka Syekh Utsaimin ditanya, salah satu indikator hati kita sehat itu apa? Panjang tahajudnya? Iya. Panjang puasa sunnahnya? Iya. Panjang dekatnya dia dengan Allah? Iya. Tapi yang paling penting adalah mudahnya dia bersaudara kepada sesama muslim. Semoga kita menjadi orang yang gampang bersaudara, gampang bertegur sapa, dan memberi senyum sebelum menghadap kepada Allah di dalam sholat. Memberi senyum bentuk kecintaan kita kepada makhluk yang Allah ciptakan, dan itulah di antara hal yang kita inginkan. Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa di Taman Ilmu, dan sesungguhnya mendapatkan kenikmatan ilmu merupakan sesuatu kenikmatan yang besar sekali, karena sesungguhnya kenikmatan ilmu adalah sesuatu yang mampu menjadikan yang bengkok menjadi lurus, menjadikan yang gelap menjadi terang, menjadikan yang buntu menjadi jalan keluar, dan menjadikan yang keruh itu menjadi bening ketika kita memiliki ilmu. Karena kehidupan di dunia ini gelap dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, dan tidak ada pelitanya kecuali adalah ilmu. Dosa dan kemaksiatan itu gelap, Ustaz? Iya. Dosa dan kemaksiatan itu adalah gelap. Makanya sering disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan kata dhulumatun. Dhulumat itu adalah kegelapan. Jadi setiap dosa itu membawa kegelapan, kegelapan pada kehidupan di dunia dan kegelapan pada hati kita. Makanya kalau kita membaca di dalam kitab Ad-Dawa, kita menjumpai bahwasanya Hajar Aswad pertama kali ketika diturunkan putih, bersih. Lalu karena dosa kemaksiatan yang dilakukan manusia itu membawa kegelapan, berdampak sama batu yang Allah turunkan dari surga dan menjadi hitam dan dinamakan Hajar Aswad. Disitulah kita paham dunia ini gelap kecuali mereka yang membawa pelita ilmu. Makanya siapapun yang telah mendapatkan keislaman, mendapatkan tambahan ilmu, maka dia telah mendapatkan pelita di tengah kegelapan, mendapatkan sesuatu yang meluruskan apa yang bengkok, mendapati sesuatu yang keruh menjadi bening dengan ilmu yang dia peroleh dan ilmu yang dia dapatkan. Karena itulah yang menjadikan kita betul-betul bersyukur kalau kita diberikan ilmu pada kehidupan kita. Makanya pemberian yang jauh lebih besar daripada pemberian harta itu adalah pemberian ilmu. Karena sesungguhnya ilmu akan terus mengiringi kita dan menjadi kekasih setia kita. Ketika ilmu itu kita amalkan, kita realisasikan dalam kehidupan, maka ilmu itu akan menjadi kekasih hati dan jiwa kita yang terus menemani kita sampai ke liang kubur dan menemani kita sampai di akhir. Makanya mari kita merenungkan perkataan Syekh Utsaimin. Beliau berkata melalui salah satu perkataan beliau, at-tasbihatul wahidah khairun minad dunya wa ma fiha. Kamu mengucapkan tasbih satu kali ketika datang dari hati yang bersih, ilmu yang benar dia realisasikan. Kalau kamu mengucapkan tasbih itu betul-betul dari ilmu yang benar sekali, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa beliau mengatakan itu? Karena dunia dan isinya dimulai dari New York, Washington sampai Rusia, Ukraina, maka pada dasarnya mereka hancur pada waktu yang ditentukan. Kalau tidak hancur dengan musibah alam, ya dengan perang. Kalau tidak hancur dengan perang, ya hancur dengan sangkakala ketika ditiup pada waktu hari kiamat. Tapi ucapan tasbih kita baqiyah. Ucapan tasbih yang kita ucapkan itu akan terus ada. Dia tidak rusak oleh perang, dia tidak hilang karena musibah alam, dan dia tidak punah dengan adanya hari kiamat. Walaupun kita mengucapkan subhanallah sekali saja, maka dia akan terus menjadi kekasih kita, menemani kita. Tidak pernah ada yang bisa menjadikan dia meninggalkan kita kalau kita mengamalkan setiap ilmu. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur sama Allah. Ketika kita diberikan oleh Allah keislaman, Allah juga memberikan kepada kita ilmu. Dan ilmu adalah pelita, ilmu juga menjadi furqan dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya dengan ilmu itulah kita akan memperoleh banyak keberkahan, karena surga identik dengan ilmu, sebagaimana ikan identik dengan airnya. Kepada Allah kita berharap semoga ilmu yang Allah berikan kepada kita selalu membawa keberkahan, dan kita senantiasa tidak pernah lelah bermakmum kepada ilmu. Jangan bermakmum kepada apa yang trending.
karena yang trending itu belum tentu selamat. Jangan bermakmum kepada apa yang terkenal, karena yang terkenal belum tentu dia bisa menyelamatkan. Jangan bermakmum kepada pikiran yang dihasilkan oleh manusia lalu berseberangan dengan apa yang Allah turunkan. Jangan bermakmum kepada isma yang tidak membawa jaminan apapun pada kehidupan kita. Bermakmumlah kepada ilmu, karena sesungguhnya ilmu itulah yang akan ditanya oleh Allah, dan ketika ditanya oleh Allah, ketika kita bisa menjawab, maka selamatlah urusan akhirat kita. Mari kita merenungkan perkataan Muhammad bin Sirin, salah satu ulama besar. Inna hadzal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Sesungguhnya ilmu adalah sebagaimana darahmu dan dagingmu. Jadi ilmu itu yang kita pelajari, Pak. Bapak-bapak ada yang belajar qiraatul Quran, ada yang belajar di sini Sabtu dan Ahad, di rumah masih belajar lagi dengan ilmu akhirat yang dia persiapkan. Kata Muhammad bin Sirin, itu lahmuka wa damuka, itu sebagaimana darah dan dagingmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah, dan kamu akan ditanya ilmu kamu. Apa sih yang kamu pahami tentang aku? Apa yang kamu pahami tentang nabiku dan rasulku? Apa yang kamu pahami tentang Islam? Itu akan ditanya. Bukankah kita kalau mau kerja di Indosat, kita ditanya interview ketika kita menyatakan kita S1 komunikasi ataupun IT? Mereka akan bertanya dalam interview, apa saja program dan aplikasi yang kamu kuasai. Kalaulah kita bekerja di Indosat, kita bekerja di Telkomsel, pada saat interview kita akan ditanya dengan berbagai macam penguasaan aplikasi dan program supaya menjadi pertimbangan kita diterima di Telkomsel ataupun Indosat, terlebih lagi dengan surganya Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham, belajar ilmu itu bukan anjuran, bukan pola himbauan, bukan pola sebuah ajakan, tetapi ini merupakan sebuah kewajiban pokok ketika kita mengenal Allah. Allah ingin diibadahi dengan ilmu. Allah tidak ingin diibadahi dengan semangat. Allah tidak ingin diibadahi dengan ikut-ikutan, tapi Allah diibadahi dengan ilmu. Dan itulah hikmah Allah turunkan Al-Quran. Allah utus kepada kita seorang Nabi dan Rasul supaya kita beribadah kepadanya dengan ilmu. Bersyukurlah kita termasuk di antara kelompok dan golongan orang-orang yang diberikan oleh Allah keislaman dan diberikan kepada kita ilmu. Kita dijadikan cinta kepada ilmu, walaupun kita mungkin belum bisa menghafalkan 30 juz, walaupun mungkin kita belum bisa menghafalkan ribuan hadis, tapi setidaknya kita mencintai ilmu merupakan sebuah tanda keberkahan. Karena siapapun yang dimudahkan untuk mencintai ilmu, berarti Allah sedang mengatur kemudahan baginya dalam perjalanan menuju kepada surga. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat ilmu. Kepada Allah kita bersyukur atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah selalu menolong kita, dan pertolongan Allah itu datang dengan ilmu, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Bapak-bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati, kita pada kesempatan hari ini, karena ini merupakan hari kita berada pada gerbang 10 hari yang terakhir, kita tidak menyampaikan materi sebagaimana rutin perepakan kita membahas al-letter to Allah. Tapi kita pada kesempatan pagi ini kita akan membicarakan nasihat yang disampaikan oleh para ulama, disampaikan kepada saya, disampaikan kepada kita, karena objek dari nasihat ini adalah saya dan Bapak sebagai keluarga saya, yaitu tentang bagaimana kita melihat 10 hari yang terakhir di dalam Ramadan yang kita dapatkan pada tahun ini. Tentunya ini penting, karena dengan kita memiliki ilmu akan lahir pikiran, dari pikiran itu akan lahir sebuah tindakan, dan dari sebuah tindakan itulah kita akan dekat dengan rahmatnya Allah. Makanya kita perlu mengkaji bareng-bareng apa sih yang dinasihatkan oleh para ulama kepada kita, terutama ketika kita akan memasuki sebuah transaksi besar, transaksi yang nilainya lebih daripada triliunan dari apa yang dikumpulkan manusia dari timur ke barat. Transaksi yang kita akan kerjakan ini transaksi luar biasa dalam kehidupan kita, dan transaksi yang besar ini tentunya tidak bisa kita sikapi dengan biasa, tetapi kita harus sikapi dengan kondisi-kondisi yang istimewa, karena istimewanya transaksi ini ketika kita akan kerjakan.
Jadi saya masih ingat ada salah satu di antara jamaah saya, Pak, pada satu waktu ketemu di waktu siang, maka dia buru-buru pergi. Dia pamit sama saya, mau pergi kemana? Ada transaksi batu bara Ustaz, nanti sore di Sudirman. Saat itu masih menunjukkan jam 1:30. Ya udah nanti aja. Afwan Ustaz, takutnya telat saya. Tekan kontrak dan segala macamnya di depan legal atau di depan pengacara. Penting sekali Ustaz, karena ini nilainya besar, miliaran, Masya Allah. Saya mendoakan semoga pada saat itu beliau dimudahkan dan beliau mendapatkan itu. Tapi di situ kita ambil pelajaran, kalau transaksi batu bara saja orang tersebut mempersiapkan dirinya datang lebih awal, tidak mau telat, dia ingin baca seluruh poin yang harus dia sepakati dan tanda tangani di dalam kontrak batu bara itu. Terlebih transaksi yang kita akan lakukan dan transaksi yang kita kerjakan ini transaksi yang lebih besar daripada jutaan batu bara, jutaan barel minyak yang didapatkan perusahaan-perusahaan minyak. Inilah yang menjadikan kita perlu mengkaji betapa besarnya transaksi yang ada di hadapan kita pada 10 hari yang terakhir. Dan tentunya transaksi ini harus mendapatkan perhatian istimewa dari kita. Maka sesungguhnya kita kalau bicara tentang Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan itu, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, itu memiliki 3 waktu, 3 paruh atau 3 shift. Yang pertama yaitu adalah 10 hari yang pertama, yang kedua tentunya 10 hari yang kedua, dan yang ketiga adalah 10 hari yang ketiga. Dan tentunya ketika Ramadan itu memiliki 3 paruh waktu atau 3 shift, tentunya itu bisa dijadikan sebagai indikator bagaimana kita menilai apakah ketaatan kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Penting sekali kita mengintrospeksi perjalanan. Bukankah setiap laporan harus diintrospeksi dan dievaluasi, dan bukankah juga sama ketaatan kita juga dievaluasi? Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali lalu mengatakan kepada kita, ketika Ramadan itu memiliki 3 paruh waktu, 3 shift, maka sesungguhnya untuk melihat seseorang kualitasnya di dalam bulan Ramadan, ketika dia ingin mendiagnosa, zoom in kepada dirinya, apakah Ramadan yang telah dia lewati diterima ataukah tidak, terutama 20 hari yang pertama, maka Imam Ibnu Rajab memberikan rumus di dalam membaca diri. Karena semakin pandai membaca diri, semakin melejit potensi diri kita di hadapan Allah. Apa itu rumusnya untuk membaca diri kita berkaitan tentang Ramadan ketika terdiri dari 3 paruh waktu? Maka beliau mengatakan, siapapun mereka manusia yang 10 hari pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau 10 harinya saya, 10 harinya Bapak diterima oleh Allah di dalam sholat kita, qiyam kita, dan diterima pula dalam seluruh qurbat kita, mendekat kita kepada Allah. Siapapun yang diterima pada 10 hari yang pertama, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan semangatnya pada 10 hari yang kedua lebih baik daripada 10 hari yang pertama. Kita tidak usah nunjuk orang, Pak. Kita masing-masing. Jadi jangan jadikan ilmu untuk memvonis orang. Berdasarkan kajian Ustaz tadi pagi, kelihatannya antum 10 hari yang pertama tidak diterima. Ilmu itu bukan untuk memvonis. Ilmu itu untuk menilai potensi diri kita dan kendala diri kita sendiri. Maka siapapun mereka yang bersemangat pada 10 hari yang kedua, maka itu merupakan cermin dari perkataan para ulama, jazaul hasanati al-hasanatu ba'daha. Balasan atas setiap kebaikan adalah kebaikan yang lebih besar daripada sebelumnya. Jadi kalau Bapak pada 10 hari yang kedua kemarin ternyata semangatnya lebih membara, lebih semangat daripada 10 hari yang pertama, berarti Bapak 10 hari yang pertama diterima, karena Allah memberikan kepada Bapak semangat pada 10 hari yang kedua. Orang ketika pada 10 hari yang kedua, apabila dia diterima oleh Allah pada 10 hari yang kedua, kalau dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kepadanya semangat pada 10 hari yang terakhir. Karena sesungguhnya itu berarti Allah memberikan kepadanya keberkahan pada 20 hari yang pertama, ketika Allah memberikan kepadanya semangat on fire-nya itu justru pada 10 hari yang terakhir. Siapapun di antara kita, Pak, yang semangat kita lebih besar,
on fire-nya lebih gede daripada 20 hari yang pertama, maka itu merupakan sebuah indikator clear, jelas, tanpa awan, bahwasanya berarti 20 hari pertama yang telah kita lewati telah diterima oleh Allah, sampai Allah memberikan kepada kita suasana hati dan semangat yang tidak sama sebagaimana ketika sebelum Ramadan, 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua. Makanya itu tercermin dari apa yang dilakukan oleh Nabi, Pak. Kalau kita mendapati dalam satu riwayat yang sahih, kita menjumpai bagaimana Nabi melakukan 3 amal, yang mana 3 amal ini tidak dilakukan Nabi pada 10 hari yang pertama, tidak dilakukan Nabi pada 10 hari yang kedua, tapi Nabi melakukan itu pada 10 hari yang terakhir dengan 3 perkara yang sangat terkenal dan sering kita dengarkan dari para guru, yaitu adalah bagaimana beliau syaddah mizarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya hatinya Rasulullah itu hanya fokus sama Allah. Saking fokusnya beliau kepada Allah, beliau pun tidak mencampuri istrinya. Padahal mencampuri istri merupakan salah satu bentuk sedekah yang afdal. Tapi pada 10 hari yang terakhir tidak ada sebuah malam Nabi ada kisah untuk mencampuri istrinya. Pada waktu 10 hari yang terakhir beliau kencangkan sarungnya, dan itu merupakan kiasan yang sangat indah. Nabi tidak mencampuri istrinya karena Nabi fokus kepada urusan akhirat. Makanya sampai akhirnya dari perkataan nomor 1 ini, para ulama itu mengatakan tidak ada yang paling utama kalau sudah 10 hari yang terakhir, kecuali adalah bagaimana kita menundukkan hati kita hanya kepada Allah. Urusan dunia berhenti dulu. Kalau sebagian para ulama begitu, diistirahatkan dulu kalau bisa, supaya fokusnya itu kepada Allah. Karena apa? Perkara sedekah seorang suami kepada istri aja libur ketika pada 10 hari yang terakhir itu. Kemudian yang kedua yaitu aiqadha ahlah, beliau membangunkan keluarganya. Artinya beliau ingin jadikan waktu malam itu betul-betul sebagaimana siang, jangan ada yang tidur. Dan itu berkaitan pada poin yang ketiga, wa ahya lailah, dan beliau membangunkan malamnya. Ahya itu apa? Menghidupkan. Berarti pada 10 hari yang terakhir Nabi betul-betul jadikan suasana siang, jadikan suasana malam kayak siang. Tidak ada tidur kecuali sedikit saja. Dan itu dilakukan Nabi pada 10 hari yang terakhir. Semangatnya yang tidak beliau berikan pada 20 hari yang pertama. Makanya sampai kita menjumpai apa yang disampaikan oleh satu riwayat, karena Nabi yastahid fi ashril awakhir ma la yastahid fi ghairihi. Nabi itu bersungguh-sungguh pada 10 hari yang terakhir, yang mana kesungguhan itu tidak pernah sama dengan kesungguhan di waktu-waktu yang lainnya. Jadi kita sepakat ya Pak, Nabi itu orang yang paling bertakwa. Tapi gambaran ketakwaan Nabi yang paling dekat dilihat oleh para sahabat ketika pada 10 hari yang terakhir. Nabi itu orang yang paling beriman, tapi gambaran ideal Nabi paling beriman di antara manusia itu ya 10 hari yang terakhir. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya itulah, kalau kita ingin meraba diri kita, bahwasanya dengan kaitannya Ramadan itu. Dan sesungguhnya hari ini kita berada pada gerbang pertama Ramadan 10 yang terakhir. Jawaban kita akan menjadi sebuah barometer apakah Ramadan kita 10 hari yang pertama dan yang kedua diterima oleh Allah ataukah tidak. Setelah kita memahami bahwasanya Ramadan itu memiliki 3 paruh waktu, 3 shift, maka para ulama lalu mengatakan kepada kita, manusia dalam pusaran Ramadan pun terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada manusia yang pertama yang mereka tidak pernah senang ketika kedatangan Ramadan dan tidak pernah sedih sama sekali ketika kehilangan Ramadan. Biasa aja, datang juga biasa, ketika Ramadan selesai juga tidak bersedih sama sekali, bahkan merasa senang karena akhirnya aktivitas makan kulinernya kembali berjalan, mukbangnya bisa lagi dilakukan. Karena kemudian mereka merasa tidak ada sebuah kecintaan kepada Ramadan. Makanya ketika kita mendapati kelompok yang pertama, siapapun itu, maka kemudian akhirnya para ulama mengatakan bagaimana seorang hati hamba dipilih oleh Allah kalau dia tidak bisa bertemu cintanya dengan cintanya Allah di bulan Ramadan. Karena cintanya manusia itu bertemu dengan cintanya Allah pada waktu bulan Ramadan. Saya ulang kembali,
cintanya Allah itu dan cintanya makhluk bertemu di persimpangan Ramadan. Allah mencintai Ramadan, kita mencintai Ramadan, ketemu. Makanya gelombang kebaikannya menjadi besar. Makanya kalau ada orang tidak mencintai Ramadan, tidak merasa kehilangan dengan hilangnya Ramadan, berarti bukan Ramadan yang salah, tapi mungkin Ramadan yang tidak memilih dia. Karena Ramadan itu tidak ingin dicintai sama orang-orang yang semacam ini. Karena Ramadan juga berhak memilih orang, Pak. Bukankah Laila berhak memilih siapa yang mencintai dia sampai keluarlah kata Laila Majnun? Maka Ramadan juga berhak untuk memilih siapa kekasihnya. Makanya kalau ada orang pada kategori yang pertama, ketika dia tidak senang dengan datangnya Ramadan, tidak bersedih sama sekali dengan hilangnya Ramadan, maka yang salah bukan Ramadannya. Ramadannya tidak memilih dia sebagai wali, dan Ramadan tidak memilih dia sebagai kekasihnya, sebagaimana Laila Majnun. Maka sesungguhnya banyak orang yang mengaku cinta sama Laila, tapi tidak semua cinta yang diaku itu diterima sama Laila. Maka kemudian itu yang pertama. Ada yang kedua, tipe manusia itu adalah mereka bersemangat, senang dengan datangnya Ramadan, lalu bertahan pada putaran yang pertama, tetapi drop pada putaran yang kedua, lalu kemudian naik pelan-pelan pada putaran yang terakhir, tetapi itu pun baru sebatas yang ganjil malamnya. Jadi ketika pas Ramadan senang, semangatnya ada, tapi kemudian turun ketika pada 10 hari dia membuat cekungan, Pak, cemburu. Lalu kemudian naik lagi pada 10 hari yang terakhir, tetapi itu pun masih terbatas kepada malam-malam ganjil. Ketika bukan pada malam ganjil, dia masih kayak kondisi ketika lagi turun. Nah, ini sebagian dari kita kan ada. Ya, karena kemudian kita juga harus paham, Tuhan yang kita sembah di malam ganjil itu sama dengan Tuhan yang kita sembah di malam genap. Jadi tidak ada bedanya. Rob yang kamu sembah di malam ganjil itu ya Rob yang kamu sembah di malam genap. Gitu. Jadi itu sebuah quote yang membuat kita merenung. Saya ketika baca quote itu di seorang ulama, kaget saya. Rob yang kita sembah di malam ganjil itu sama dengan Rob yang kita sembah di malam ganjil. Jadi itu kemudian yang kedua. Ada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat pada hari yang pertama, lalu turun pada 10 hari yang kedua, lalu naik pada 10 hari yang terakhir. Bukan hanya pada malam ganjil, tetapi setiap malamnya, ketika dia mulai menyadari bahwasanya dia berada pada inti prime time-nya dia di bulan Ramadan, maka dia naik pada 10 hari yang terakhir. Dia tidak membedakan ganjil dan genap. Seluruh urusan dunianya cepat diselesaikan sebelum 10 hari yang terakhir itu. Kalau masih ada, dia cepat bergegas untuk menyelesaikan. Dan ketika pada 10 hari yang terakhir, maka dia fokuskan hatinya menuju kepada Allah. Walaupun pada 10 hari yang terakhir sempat turun, pada hari 10 hari yang kedua sempat turun. Ada yang ketiga, ada yang keempat, yaitu adalah orang yang bertahan di dalam ketaatan, di dalam semangat, dan melejit pada 10 hari yang terakhir sebagaimana Rasulullah dan para sahabat. Maka tentunya ketika kita mendapati klasifikasi manusia bahwasanya ada yang semacam ini, tentunya semoga mungkin minimal kita itu bukan pada yang pertama, kalau bisa yang kedua dan ketiga. Kalaupun kita kemudian semangatnya pernah turun ketika pada 10 hari yang kedua, dan tidaklah turun semangat itu kecuali pasti karena kemaksiatan ataupun dosa yang dilakukan oleh manusia, maka sesungguhnya kita harus paham, kalaupun kita sempat hilang dari peredaran pada 10 hari yang kedua, jangan sampai kemudian kita akhirnya kebablasan dan kehilangan momen, hilang di peredaran pada 10 hari yang terakhir. Karena sesungguhnya setidaknya kita harus paham bahwasanya ada sebuah hadis untuk merenung di dalam 10 hari yang terakhir, walaupun kita sempat mengalami lesu semangat kita dalam ketaatan ketika mungkin 10 hari yang kedua, yaitu adalah ketika Rasulullah mengatakan innamal a'malu bi khawatimnya, seluruh amal itu tergantung penutupnya. Ini merupakan sebuah amal yang gede banget nih. Ini sebuah hadis yang luar biasa. Ketika Nabi mengatakan seluruh amal itu tergantung penutupnya,
Berarti pada saat itu kemudian kita diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang kamu tidak maksimal di waktu mudamu, kamu tidak maksimal di waktu SMA, kamu banyak maksiat di waktu kuliahmu, kamu banyak dosa ketika kamu baru kerjamu, atau ketika baru diterima di kantor senang-senangnya punya uang, kamu banyak bermaksiat. Setidaknya kalau masa mudamu kelam dengan dosa dan kemaksiatan, setidaknya jangan kelam pada akhir kehidupan, karena amal itu tergantung bagaimana penutupnya. Ketika kita mengetahui bahwasanya innamal a'malu bi khawatimiha, bahwasanya seluruh amal itu tergantung penutupnya, maka penutup dari Ramadan kita itu yang terletak pada 10 hari yang terakhir ini. Apakah kita husnul khatimah di Ramadan ini, ataukah kita su'ul khatimah di Ramadan ini, yang tergantung bagaimana kita memaknai 10 hari yang terakhir kita. Karena dengan 10 hari yang terakhir ini akan menentukan bagaimana kedudukan husnul khatimahnya kita atau su'ul khatimahnya kita dengan Ramadan. Dan itu kemudian sangat-sangat terpengaruh bagaimana cara kita menyikapi dan memaknai pada 10 hari yang terakhir yang jatuh mulai nanti malam. Inilah yang kemudian menjadikan kita memahami, Masya Allah ya. Berarti ini kemudian merupakan salah satu perkara penting di dalam kehidupan Ramadan kita, adalah bagaimana kita memaknai Ramadan ini pada 10 hari yang terakhir yang tersisa. Dan ini merupakan waktu terbaik yang dimiliki oleh manusia, itu ya 10 hari yang terakhir ini. Makanya ketika Allah bersumpah di dalam surat Al-Fajr, walayalin ashr, demi malam 10, sampai Allah bersumpah. Dan kita tahu fikihnya apa, kita tahu tafsirnya. Kalau Allah itu sudah bersumpah dengan satu waktu dan satu benda yang Allah ciptakan untuk menunjukkan keagungan benda atau keagungan makhluk dan waktu yang Allah jadikan sandaran bersumpah. Kalau kita kan tidak bersumpah dengan makhluk, Pak, tidak boleh, harus bersumpah sama Allah. Tapi Allah boleh bersumpah dengan makhluk yang Allah ciptakan. Allah bersumpah dengan kuda perang, wal adiyati dhabha, demi kuda perang. Kenapa kok kuda dijadikan Allah bersumpah? Iya Pak, kuda itu kalau sudah berjuang di jalan Allah, mereka yang paling pertama kali melesat di sok terdepan untuk membela kalimat Allah, dan tidak ada rasa takut pada kuda. Makanya memelihara kuda itu semuanya berkah, kencingnya, kotorannya. Bapak kalau punya kuda berkah Pak semuanya. Ya, walaupun Bapak taruh di stable, Bapak naiknya setahun sekali, kalau naik itu juga gemetar, maka kemudian kotorannya, kencingnya itu akan jadi berkah buat Bapak. Karena luar biasanya mudah dipuji oleh Allah. Makanya ketika Nabi menyebutkan hewan di surga, yang pertama kali disebut oleh Nabi bukan onta, bukan kucing, tapi yang pertama kali disebut oleh Nabi adalah kuda. Di surga itu ada kuda. Nabi menyebut pertama kali kuda dalam hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian Nabi mengatakan kudanya nanti punya sayap yang bisa membawamu terbang kemana-mana. Maka itu menunjukkan bahwasanya kuda itu memiliki keagungan. Allah juga bersumpah dengan waktu asar, waktu duha. Allah juga bersumpah dengan waktu subuh, sebagaimana Allah bersumpah dengan waktu 10 malam. Para ulama lalu kemudian menerangkan, walayalin ashr itu maksudnya apa? Mana? Sebagian ulama ada yang mengatakan walayalin ashr itu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ma min ayyamin ala man nusalli fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr. Walal jihad ya Rasulullah, walal jihad illa an kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji minhu dzalika syai'un. Nabi mengatakan ada 10 hari yang paling besar keutamaannya untuk melakukan ketaatan, sampai orang yang berjihad pun kalah dengan orang yang memakmurkan ketaatan pada 10 hari pertama ini, yaitu 10 hari yang pertama. Lalu para sahabat nanya, apakah orang yang berjihad itu juga kalah keutamaannya ya Rasulullah? Kalah, kecuali orang yang keluar dengan hartanya dan nyawanya dan tidak ada yang kembali di antara keduanya. Artinya dia meninggal syahid, maka itu tidak bisa dibandingkan dengan apa. Nah para ulama itu lalu kemudian mengatakan walayalin ashr itu mana Ustaz? Ada yang mengatakan 10 hari yang pertama, ada yang mengatakan 10 hari yang terakhir, dan perbedaannya puluhan Pak. Maka kemudian saya akan menyederhanakan dengan pendapat yang diambil dengan thoriqul jamu, yaitu pendapat tengah. Kalau kita mendapati hari siangnya, tidak ada siang yang paling utama kecuali adalah siang 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau siangnya,
Jadi kalau Bapak bicara siang yang paling utama semenjak matahari bersinar, maka sinar matahari yang paling dicintai oleh Allah untuk kita lakukan ketaatan di bawah sinar matahari yang kita peroleh itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya bulan Dzulhijjah itu bulan luar biasa, itu bulannya Nabi Ibrahim. Makanya pada peristiwa Dzulhijjah itu banyak peristiwa, salah satunya apa? Hari paling sibuk iblis semenjak dia membangun istana di atas air itu ya pada waktu di bulan Dzulhijjah, ketika ingin menggagalkan agenda Rabbani, ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih Ismail pada tanggal 7, 8, 9, 10. Itu merupakan hari tersibuknya iblis sejak membangun Arsy. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau melihat siangnya, yang paling utama itu siang pada waktu di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau melihat malam, tidak ada malam yang paling utama kecuali adalah malam pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Maka kemudian kita akhirnya mendapati bahwasanya Masya Allah, berarti betul-betul malamnya itu malam paling utama. Walaupun siangnya para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan siangnya lebih utama 10 hari yang pertama, walaupun sebagian ada yang mengatakan tetap siang itu siang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita simpel aja, berarti kita mendapati para ulama sepakat malamnya itu paling utama. Makanya itulah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami Ramadan itu prime time. Tapi di antara prime time-nya Ramadan yang paling besar itu adalah ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di antara 24 jamnya yang paling utama itu adalah di waktu malamnya. Dan di antara malam itu, itulah yang menjadikan Nabi ingin menjadikan malamnya Nabi ketika pada 10 hari yang terakhir itu dijadikan kayak siang, dengan mengatakan wa ahya lailahu. Ahya lailahu itu apa? Dijadikan malam itu kayak siang, yang membedakan cuma mataharinya tidak terbit. Dan itu kemudian yang kita peroleh. Makanya kemudian ketika kita memahami ini, maka kemudian ada beberapa poin yang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Apa yang kemudian harus dipersiapkan kita supaya kemudian kita sebagai siswa dan siswi di madrasah besar yang bernama Ramadan, kita mampu memaksimalkan pikiran kita untuk melahirkan tindakan, supaya kemudian kita walaupun tidak maksimal di 10 hari pertama atau yang kedua, tidak menjadi berantakan pada 10 hari yang terakhir. Karena berantakan kita pada 10 hari yang terakhir akan menjadi sebab suul khotimahnya kita di dalam bulan Ramadan. Nah, kemudian para ulama lalu memberikan beberapa nasihat untuk menjadi penguat supaya kita mampu menjadi orang yang push the limit ketika pada waktu Ramadan, terutama pada transaksi yang dilakukan pada 10 hari yang terakhir. Yang pertama, para ulama itu mengatakan orang ketika sudah memasuki pada 10 hari yang terakhir, maka yang dilakukan itu karena para ulama itu tahu betul yang menyebabkan lesunya ibadah itu adalah kemaksiatan. Yang menjadikan lesunya ibadah itu kan kemaksiatan, Pak. Maka kemudian yang dilakukan pertama kali adalah memperbanyak meminta ampunan kepada Allah, baik itu sebelum 10 hari terakhir itu datang ataupun ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir. Diperbanyak terus untuk meminta ampunan kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Nabi saja bersabda, saya ini kalau lagi malas, kata Rasulullah, timbul rasa malas, maka saya memperbanyak istighfar saya, kata Nabi. Maka itu menjadi sebuah acuan untuk kita. Orang-orang ketika akan memasuki bulan Ramadan memastikan bahwasanya dosa-dosa yang masih dia lakukan pada waktu perjalanan Ramadan, mulut yang terkadang masih menggunjing, pikiran yang terkadang masih menggibah, atau kemudian pandangan yang kita dapatkan ketika kita scrolling di antara sosial media, maka kemudian ditebus dengan kita meminta ampunan kepada Allah, karena hilangnya dosa melejitkan semangat di dalam ketaatan. Ya, makanya kemudian doanya apa sih Pak? Kalau 10 hari yang terakhir Nabi mengajari apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa bagus banget di dalam iman. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau ini Rabb yang suka memberi maaf. Tuhibbul afwa, Engkau ini suka sekali ngasih maaf ya Allah. Fa'fu anni, maafkan saya ya Allah. Karena ini berkaitan tentang satu waktu dan satu momen
di mana Allah paling banyak membebaskan manusia dari api neraka itu ya di bulan Ramadan, dan itu lebih besar Pak kelipatannya pada 10 hari yang terakhir. Gerasi Allah pada 10 hari yang terakhir tidak pernah sama dengan gerasi yang Allah berikan pada 20 hari yang pertama. Makanya kemudian yang pertama diperbanyak bagaimana kita mengucapkan istighfar. Kalau kemudian kita masih ingat ada dosanya, diperbanyak sedekah, karena sedekah menghilangkan dosa. Dikuras kalau mampu uangnya. Berapa yang kemudian kita tambahi dari sedekah itu dengan niatan, ya Allah 20 hari pertama saya kemarin ada masih banyak yang kurang maksimal. Saya mentargetkan khatam 5 kali, tapi ternyata Masya Allah 20 hari sudah saya lewati, saya baru khatam 1 kali. Kan meleset, miss dari niat yang sudah dia miliki. Maka cara menutupi dari semua kekurangan-kekurangan itu, para ulama kata Syaikhul Utsaimin itu, perbanyaklah minta ampunan kepada Allah. Baik itu dengan sholat taubat, baik itu ketika kita mengucapkan istighfar, ataupun ketika kita memperbanyak sedekah, supaya kita mengimani apa yang diucapkan Nabi, inna shadaqata tudfi'ul khotoya kama annal ma'a yudfi'un nar. Sesungguhnya sedekah itu menghapuskan dosamu sebagaimana air memadamkan api. Nah, ada sebuah kisah Pak. Ini kisah nyata bagaimana efektivitas dari kalimat Allahumma innaka afu. Ada seorang syekh besar di Arab Saudi. Pada waktu 10 hari yang terakhir beliau masih ada hajat yang beliau belum selesaikan. Ya, kemudian beliau pergi ke beberapa hajat yang beliau ingin selesaikan. Pada saat itu tiba-tiba beliau melihat ada satu mobil. Di dalam mobil itu ada anak-anak muda. Mereka menyalakan musik dengan begitu keras pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Syekh ini karena orang kalau beriman itu girohnya ada, tidak mungkin membiarkan hal yang kurang benar, tapi dengan cara yang baik, lembut. Syekh ini turun dari mobilnya menghampiri kerumunan anak muda yang sedang di mobil menyalakan suara musik dengan begitu keras. Syekh menyampaikan salam, senyum, mengatur kalimat demi kalimat, selapis demi selapis dengan baik. Beliau berkata, alam ta'alamu bi anna hadhihi al-laila min ashril awakhir min Ramadan. Wahai syabab, wahai para pemuda yang baik, emang kalian gak sadar apa ini 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan? Para pemuda itu ketika ditanya itu tidak bisa menjawab. Lalu kemudian syekhnya mengatakan, kalau memang kalian tidak bisa ke masjid untuk zikir, untuk tilawah, untuk ibadah, minimal kalian tidak mengganggu orang yang sedang memberi hatinya untuk meraih khusyuk pada 10 hari yang terakhir ketika beribadah. Para pemuda itu merespon Pak, mungkin karena kalimatnya lembut, karena memang Masya Allah ya, kita harus paham, kalau kita menyampaikan kalimat kebenaran kok tidak nyampe, jangan salahkan orangnya, yang kita introspeksi kita. Oh, mungkin kalimat saya nyakitin. Beliau kalimatnya langsung diterima Pak, para pemuda langsung menurunkan volumenya. Wah, ketika beliau mendapatkan tajawub itu respon dari para pemuda itu bagus, maka syekhnya lalu sebelum berpisah dengan para pemuda itu berkata, alam alimukum du'aan, apakah kalian mau aku ajarkan sebuah doa yang indah, yang apabila kalian melaziminya, kalian mentadaburi maknanya, maka doa ini akan memberikan sesuatu pada hidup kalian. Para pemuda itu senang karena mereka lihat syekhnya baik, senyumnya bagus. Mau syekh? Bala ya syekh. Diajarkan apa Pak doanya? Doanya tidak macam-macam. Doanya adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu para pemuda itu mereply doa tersebut pelan-pelan dan syekhnya membimbing, muhakkat atau dibimbing. Karena memang ternyata para pemuda ini mungkin lahir dari keluarga awam. Jadi jangan dikira kalau di Saudi semuanya beragama, enggak. Pinter bahasa Arab iya, kalau pinter bahasa Arab jelas. Tapi tidak semuanya mereka paham agama. Ya. Saya punya teman Saudi Pak, padahal orangnya baik tapi tidak bisa baca Quran. Heran kan? Tidak bisa baca Quran. Artinya kalau baca kayak orang ngomong, tajwidnya tidak ada. Itu artinya tidak setiap orang Saudi itu kemudian paham agama.
yang paham gitu, dan berkah bagi yang paham agama siapapun mereka. Makanya jangan terkecoh kalau sudah pakai gamis dipanggil syekh. Dulu di kampus saya Pak, tukang bersihnya kamar mandi itu syekh. Orang pakai gamis kemana-mana Pak. Kalau ada tamu datang ke kampus kami itu selalu dipanggil ya syekhona, wahai syekh kami. Dia bingung pertama kali dan sempat pernah ngomong sama saya itu kalau di sini dipanggil syekh. Padahal kalau kemudian di Arab Saudi tidak ada yang manggil saya syekh. Itulah Indonesia itu hatinya rahmat, itu hatinya penuh kasih sayang. Lihat ada gamis sedikit langsung syekh, masya Allah syekh. Saya tadi ngomong apa sih di sini? Oh ya. Akhirnya kemudian diajarin Pak sebut doa. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu kemudian para pemuda itu melafazkan kembali. Pisahlah kemudian syekhnya dari kumpulan pemuda ini sampai beberapa tahun kemudian pada waktu itu syekhnya itu lagi ngurus beberapa urusan beliau di maktab din. Maktab din itu kantor agama di daerah Saudi. Ketika ngurus ada seorang pemuda yang memperhatikan syekh terus itu. Syekhnya sempat ini siapa ya? Lihatin saya terus. Dari pemuda itu tampak bagaimana zahirnya beliau baik, sudah betul-betul solid secara zahir. Hati hanya Allah yang tahu, karena kita menghakimi seseorang itu zahirnya. Lalu kemudian akhirnya setelah selesai urusan itu, pemuda itu menghampiri syekhnya dan berkata, "Syekh, ala tadzakartani?" Syekh, apakah kamu tidak ingat saya? Malah, bentar, siapa kamu? Dilihatin dari ujung rambut sampai ujung jempolnya. Dan beliau tidak ingat sama sekali. Dia mengatakan, saya tidak ingat sama sekali. Lalu kemudian pemuda itu berkata, wahai syekh, ingatkah engkau tentang sebuah kejadian beberapa tahun yang lalu, ketika engkau mengajari kami, ketika engkau mendapati ada para pemuda menyalakan suara musik hingar-bingar di tengah malam 10 hari yang terakhir, lalu engkau datang kepada kami dengan wajah yang tersenyum, lalu kemudian memberitahukan kepada kami supaya kami menurunkan volume suara musik kami dengan lembut. Syekhnya kemudian, bala, tadzakartu, saya ingat kejadian itu. Dan saya ketika engkau ajarkan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, saya membaca berulang-ulang di dalam mobil itu. Ulang saya nangis. Dan mulai saat itu Allah jadikan mulai sedikit demi sedikit hamban dosa yang saya lakukan. Dan Allah tuntut saya untuk kembali memperbaiki hidup saya. Ini kisahnya tahu. Disampaikan Syekh ini kembali dalam satu muhadarah di channel YouTube-nya beliau. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu apa fungsinya? Meluruhkan dosa, menghambakan kemaksiatan. Jadi kemudian doa itu harus kemudian kita teruskan, dan kita harus ingat apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, aksiru bil istighfar fit turuqatikum. Perbanyaklah istighfar kalian itu di setiap jalan, karena kalian tidak pernah tahu kapan waktu yang mustajab Allah itu menerima istighfar kalian. Dan istighfar itu yang paling potensial, prime time-nya, golden time-nya itu apa? Yang terjadi pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Pak. Dan dikirnya kita dari astagfirullah kita ganti pada 10 hari yang terakhir dengan sebuah redaksi yang lebih sering diucapkan Nabi pada 10 hari yang terakhir itu apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mungkin dengan itu riba menjadi kering, Pak, maknanya. Mungkin dari itu dosa-dosa yang kemudian kita teruji dengan masing-masing dosa. Dan kita ini diuji oleh Allah dengan masing-masing dosa, kata para ulama. Ada yang melihat perempuan cantik dikit pusing kepalanya, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Ada yang kayak gitu. Ada yang terkadang sama perempuan nggak kayak gitu, tapi dia diuji dengan jabatan. Setiap ngomongin jabatan dia nggak bisa menghentikan emosinya untuk mendapatkan jabatan. Ada yang tidak diuji dengan jabatan, tapi diuji dengan minuman keras. Kalau kemudian dia ada minuman keras 3 meter itu sudah tercium di hidungnya. Masing-masing dari kita itu diuji dengan ujian yang beda-beda, Pak. Makanya satu, jangan pernah membuli seseorang dengan dosanya. Karena seseorang yang membuli orang dengan dosanya, kamu akan diuji dengan dosa itu sebelum kamu mati, dan bisa jadi kamu belum tentu selamat dengan dosa itu, sebagaimana teman yang kamu bully pun tidak selamat dari dosa itu. Nah, Masya Allah, ketika kita tahu bahwasanya masing-masing dari kita diuji dengan dosa-dosa itu, Pak, maka sesungguhnya ketika mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu kemudian bisa menjadikan seseorang itu diluruhkan dosanya,
dijadikan hamba maksiatnya, dijadikan semangatnya di dalam ketaatan. Makanya doa itu harus dihadirkan maknanya. Dan itu kata para ulama nomor 1 di dalam menghadapi 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan itu apa? Perbanyaklah setiap jalan kalian, setiap kalian keluar. Kalau memang kita belum bisa mulai nanti malam Pak, karena mungkin kita baru selesai nanti Ahad, selesai semua urusan kita, minimal sampai hari Ahad ketika kita nanti akan masuk masjid, perbanyaklah terus untuk mengucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, terutama di waktu malam. Karena ketika kalimat itu bekerja, doa itu diterima sama Allah di sisinya, maka sesungguhnya ada banyak hal yang luar biasa yang Allah jadikan menjadi perubahan dalam diri kita. Mungkin riba Pak, yang selama ini kita diuji dengan riba, tiba-tiba kita punya kekuatan bismillah, saya tidak mau riba lagi. Mungkin ada di antara seseorang di antara kita yang diuji dengan jabatan gitu, ketika tidak bisa menghentikan obsesinya untuk jabatan, terus akhirnya bismillah saya muna'ah. Kalau Allah sudah menghendaki, karena sesungguhnya kita ingat ini merupakan 1 bulan di mana Allah itu kemudian membebaskan banyak manusia dari api neraka. Dan cara membebaskan itu kan ada pemantiknya Pak. Ya, ketika membakar itu kan harus kita hidupkan koreknya dulu, baru api terbentuk dan kemudian api itu membakar. Kan kita paham ya, kenapa dinamakan Ramadan? Imam Syafi'i itu mengatakan Ramadan itu dikatakan Ramadan karena 2. 1, secara bahasa dikatakan Ramadan lisyiddatir ramdha, karena memang mataharinya itu lebih panas kalau di bulan Ramadan. Bapak ngerasain nggak Ramadan ini panas banget? Panas. Saya itu kalau Ramadan jam 12 haus Ustaz. Iya. Kan iya. Terik. Maka kemudian kita lagi haus. Tapi kan kita ngerasa terik banget. Ya atau tidak? Sampai kita ngerasa Masya Allah ya. Kok kemudian terik banget. Makanya Masya Allah ya, kalau kita puasa Ramadan kok tidak sahur, lemesnya kerasa. Beda kalau puasa sunnah. Puasa sunnah kalau kita nggak sahur biasanya biasa aja. Sering ngerasain itu atau tidak? Iya. Karena memang teriknya matahari dibuat oleh Allah pada bulan Ramadan itu lebih terik untuk membakar dan menjadi ujian bagi mereka yang ada di bawah terik matahari untuk melakukan puasa. Makanya dinamakan Ramadan. Bapak kalau nanti datang ke Dubai atau datang ke Qatar, Oman, kalau Bapak diajak jalan-jalan traveling, city tour sama temannya di sana, nanti ada padang pasir. Pas jam 12 malam, pas jam 12 siang, itu namanya Ramadan secara bahasa. Dari kata Ramadan, lalu diambil oleh Allah namanya, lalu diberikan kepada bulan puasa kita dinamakan Ramadan. Secara bahasa diambil dari kata Ramadan, terik. Makanya Nabi pernah melewati masa-masa ketika Ramadannya itu cuacanya itu betul-betul panas sampai mungkin 47-48, saking begitu panasnya. Makanya boleh kan kita membasahi kepala kita di tengah siang hari itu boleh. Boleh nggak Ustaz mandi ketika siang hari di bulan Ramadan? Boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak berendam? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau dari subuh sampai maghrib. Itu tapi membasahi itu boleh Pak. Itu membasahi itu boleh. Makanya Nabi itu pernah mengguyur kepalanya saking panasnya dan teriknya matahari. Beliau mengguyur itu. Maka boleh kita membasahi. Boleh kita membasahi kalau lebih panas. Makanya ada dua dhahabat dhama wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Kapan Nabi biasanya mengucapkan doa ini? Ketika puasanya betul-betul terik banget biasanya Nabi mengucapkan doa ini. Karena doa ini diriwayatkan dari Abu Dawud. Ya, maka ini yang kemudian kita peroleh. Makanya yang kedua, kenapa dinamakan Ramadan? Karena yang mudus sayyiati bil hasanah. Karena membakar semua dosa itu dengan kebaikan yang kita kerjakan itu dibakar oleh Allah. Dan pembakarnya itu adalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus di setiap jalan, pulang dari masjid, pergi ke kantor, kalau masih ada banyak ke kantor belum cuti, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun. Mungkin semakin sering Pak nambah tambahan apa? Tambahan 10 menit malam. Kemudian kita tambah lagi, nambah 20 menit malam kita. Kita teruskan lagi Allahumma innaka afuwwun, nambah setengah jam kita malamnya, akhirnya kita dibangunkan oleh Allah. Allahumma innaka afuwwun, terus kita perbanyak, nambah sampai 2 jam malam kita ditambahkan oleh Allah untuk tetap masih bisa bertahan dan tidak tidur. Dan sesungguhnya kekuatan malam kita di bulan Ramadan salah satunya tertopang dengan pemantiknya, yaitu adalah doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, pengampunan kita kepada Allah.
dosa itu, maksiat itu menghalangi nikmatnya ibadah, sebagaimana menghalangi nikmatnya ibadah pada 10 hari yang terakhir. Itu kata para ulama. Yang kedua, berdoalah supaya kita diberikan oleh Allah Lailatul Qadar. Jadi berdoalah kepada Allah sebagaimana kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sampai gak doa. Tarjun najata walau tasruk masalikaha fa inna safinata lan tajri 'alal yabas. Kamu mengharapkan keberhasilan tapi tidak pernah menempuh jalannya, itu sebagaimana kapal berlayar di atas pasir. Keberhasilan itu dimulai dari doa. Mintalah sama Allah, merengeklah kita Pak sama Allah supaya Allah berikan kami anugerah Lailatul Qadar. Saya ini sering futur ya Allah. Saya itu sering terkena penyakit misalkan yang menyebabkan saya jarang maksimal ibadah. Kasihlah saya, anugerahkan saya pemberian yaitu Lailatul Qadar. Kalau kita ikhtiqas itu ambil contoh doa dari hadis ataupun dari ayat, kita boleh ikhtiqas dari salah satu riwayatnya Abu Bakar. Ya Allah, jadikanlah malamku yang terbaik malam ketika Lailatul Qadar. Jadikanlah hariku yang terbaik hari Lailatul Qadar. Jadikanlah kemudian umurku yang terbaik umur ketika aku mendapatkan Lailatul Qadar. Kita boleh ambil contoh doa itu untuk kita minta kepada Allah supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itu kemudian kita minta mulai sekarang. Mintalah ya Allah, ngemis saya ini dosanya banyak ya Allah. Bapak kalau berdoa lebih baik menyebutkan dosanya daripada menyebutkan amal solehnya. Boleh nggak kita menyebutkan amal soleh menjadi tawasul Pak? Boleh ya. Tapi yang paling utama, kata Syekh Umar Mukbil Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan tawasul yang paling baik itu bukan dengan amal soleh. Tawasul yang paling baik menjadikan perantara di dalam kita berdoa. Tawasul yang paling baik itu dengan kemaksiatan yang kita ingin diterima tobatnya oleh Allah. Makanya para nabi kalau tawasul tidak pernah nyebutin amal soleh. Mari kita lihat Nabi Adam ketika beliau bertawasul kepada Allah, apa yang beliau ucapkan kepada Allah? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam gak nyebutin, ya Allah kan gini-gini saya belum penduduk surga ya Allah. Gini-gini kan saya manusia pertama, jadi saya akan lahir keturunan manusia yang banyak. Kita lihat Nabi apa itu? Nabi Yunus. Apakah Nabi Yunus ketika di dalam perutnya mengatakan ya Allah saya sudah berdakwah ya Allah, kan saya Nabi ya Allah, terimalah doa saya, kan gak gitu. Nabi Yunus mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kemudian kita meminta, ya Allah saya ini banyak dosa, saya mengaku masih banyak riba yang saya makan, saya mengaku bahwasanya saya belum maksimal di dalam ketaatan. Ngaku aja. Allah itu justru paling senang kalau ada orang berdosa ngaku dosanya di hadapan Allah. Makanya salah satu adab di dalam berdoa itu apa? Mengaku dengan kehinaan diri dan hidup kita. Semakin kita ngaku, semakin kita akan dimudahkan dan Allah bermurah hati sama pendosa yang menyesali dosanya. Mintalah Pak Lailatul Qadar. Ya Allah jadikanlah malamku terbaik malam Lailatul Qadar. Bukan malam pertama yang ketika menikah. Jadikanlah malamku yang terbaik Lailatul Qadar. Hariku yang terbaik ketika hari itu saya mendapatkan Lailatul Qadar. Jadikan umurku yang terbaik umur ketika Engkau berikan anugerah Lailatul Qadar kepada saya ya Allah. Allahumma ja'al khair umri fi Lailatul Qadar. Allahumma ja'al khair amalu fi Lailatul Qadar. Allahumma ja'al khair umri fi Lailatul Qadar. Itu mintalah sama Allah. Karena apa? Keberhasilan itu dimulai dari jalannya. Jalan itu adalah bagaimana kita banyak berdoa. Saya ketika baca ini tersentak, saya wah, iya, banyak di antara kita ingin Lailatul Qadar. Tapi sebelum Lailatul Qadar 10 harinya datang, tidak pernah meminta sama Allah dapat Lailatul Qadar. Kita hanya menjadi manusia yang sibuk nyari tanda. Pagi ini terang, tahu WhatsApp, sadarlah kita. Hari ini terang, matahari tidak terlalu terik. Tidak usah dicari para ulama, tidak usah dicari. Ya.
biarkan itu mengalir aja. Tapi yang terpenting adalah meminta. Jadi kalau kita merasa bahwasanya malamnya itu Lailatul Qadar dan siang itu banyak meminta sama Allah dan tidak usah sibuk untuk mencari dan membandingkan, kamu ngerasa nggak kalau hari ini itu adem ya? Lalu temannya jawab, enggak, itu maaf ya, mungkin antum bukan termasuk yang dapat Lailatul Qadar. Kalau saya gitu Pak, jagalah hati. Kalau pada waktu Ramadan itu jaga hati. Ketika kita dapatin sop itu mulai kurang, tinggal separuh, tidak usah ngomong inilah manusia ketika Ramadan. Itulah anak tuh kurang nyaman baca WhatsApp itu. Orang-orang yang kemudian mengatakan, mana orang-orang yang dicari masjid, ternyata mereka di mall gitu. Mungkin mereka di mall karena ada satu hal yang mereka butuhkan yang harus segera mereka dapatkan. Mungkin susunya bayi anaknya, mungkin pampers anaknya, dan kita tidak tahu. Tidak usah kemudian kita sibuk, kemudian kita merasa bahwasanya kita lah yang berada tersisa di masjid. Kan masih udur. Mungkin mereka yang di luar itu, mungkin mereka sedang kerja, shiftnya dirubah malam. 10 hari yang pertama dia shiftnya siang, 10 hari yang kedua shiftnya malam. Itu nggak ngerti Pak. Salah berprasangka lebih baik daripada salah memvonis. Ya, jadi kemudian para ulama mengatakan tidak usah sibuk nyari tanda dan tidak usah membanding-bandingkan. Tidak pula kemudian kita usah membanding-bandingkan. Setelah kita mendapati malam dan kita ngerasa itu Lailatul Qadar, sudah kita minta, ya Allah jadikanlah malam ini, kalau ini adalah malam Lailatul Qadar, anugerahkan kepada saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama itu mengatakan adalah sadari pada 10 hari yang terakhir ini, maka ini transaksi besar Pak yang kita akan berikan kepada Allah, dan transaksi kepada Allah itu nilainya selalu lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Saya ambilkan sebuah contoh supaya poin ini gampang dipahami oleh kita. Bapak dan Ibu tahu nggak, sholat sunnah apa yang paling ringan? Sholat sunnah apa yang paling ringan? Sholat qobliyah, bukan. Sholat sunnah apa yang paling ringan? Sholat jenazah. Betul sih, kadang ini jawaban cerdas. Mati. Tapi bukan itu akhirnya jazakallah. Apa sholat sunnah yang paling ringan? Salah itu masalah. Sholat sunnah yang paling ringan itu sholat sunnah fajar. Itu paling ringan Pak. Saking ringannya Nabi kalau sholat sunnah fajar Pak. Bapak tahu nggak testimoni dari Bunda Aisyah? Aku nih kalau melihat Nabi sholat sunnah fajar, aku nyangka Nabi itu seakan-akan tidak membaca Al-Fatihah. Saking cepatnya Nabi. Makanya kalau sholat sunnah fajar itu jangan lama-lama. Sunnahnya memang ringan. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas, Kulhu. Sebenarnya nama sholatnya Kulhu atau Al-Ikhlas? Kulhu ale. Maka kemudian sholat Al-Ikhlas. Makanya kalau sholat sunnah fajar itu jangan membaca Al-Baqarah. Ringan betul. Kalau kemudian kita melihat subuh kita itu kan bedanya di sini 15 menit. Ya tadi. Kita datang ke sini, kalau kita melihat jam biasanya sholat sunnah fajar kita 3 sampai 5 menit. Itu pun 5 menit kadang-kadang sudah dapat 2 sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah fajar. Kalau saya biasanya langsung dijamak Pak, menjamak sholat sunnah itu boleh dengan satu niat. Saya sholat sunnah fajar, saya sholat qobliyah, saya kemudian saya sholat tahiyatul masjid. Jadi satu. Boleh Ustaz? Poligaminya? Boleh. Multiple nih. Kalau saya ngomong poligami ini agak sensitif. Apa yang penting? Saya nggak ngerti ini. Saya nggak tahu Pak maksudnya. Jadi kemudian sholat sunnah fajar itu yang paling ringan Pak. Bapak tahu sholat sunnah fajar yang paling ringan? Gimana cara Allah bertransaksi kepada kita ketika kita sholat sunnah fajar yang ringan tidak sampai 5 menit Pak? Bayarannya apa Pak? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dunia dan seisinya. Dunia jutaan hektar, sudah sepakat ya. Kita di sini 1 meter aja 10 juta Pak. Ya. Ini khairum minad dunya, dunia yang terhambat ini semuanya dikalikan berapa hektar, dikalikan berapa nilainya, wa ma fiha, dan di dalamnya apa?
ada gedung pencakar langit, ada batu bara, ada minyak, ada emas, ada perak, semuanya Pak. Itulah cara Allah kalau bertransaksi sama manusia. Insya Allah ya, dasar betul permohonan insight yang luar biasa. Jadi kalau kamu bertransaksi sama Allah 3 menit, dikasihnya itu ribuan jutaan triliun. Jadi sebenarnya sholat sunnah fajar itu bisa bayar utang negara Pak. Insya Allah. Kalau kita bisa kuruskan, kita doakan kan negara kita semoga segera untuk kemudian bisa bayar utang. Kan mendoakan lebih baik. Kita doakan semoga negara ini tepat tertebis ribu utang. Maka kemudian bisa untuk kemudian mendapatkan itu. Bapak transaksi 3 menit lebih baik daripada dunia seisinya Pak. Sekarang mari kita ambil contoh, kita kerja. Bapak kerja, berapa gaji Bapak? Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Berarti per menitnya berapa digaji oleh Allah, digaji oleh pekerja kita? Mungkin 100.000, mungkin 150.000 per menitnya ya. Mungkin nggak sampai 100.000. Kalau kemudian 100 juta kalikan 30 hari, 30 hari dikalikan lagi, dibagi lagi, yaitu dengan 24 jam kali 30 dibagi lagi, nanti akan ketemu menitnya. Saya tidak pandai hitung matematika. Kalau kita transaksi dengan manusia itu sebatas itu Pak. Tapi transaksi sama Allah itu luar biasa. 3 menit digajinya dengan khairum minad dunya wa ma fiha. Itu ngajarin kita tentang sebuah pola pikir orang yang beriman Pak. Jadi sholat sunnah fajar itu ngajarin pola pikir. Pola pikir orang beriman tuh lihat sholat sunnah fajar. Kamu kerja sama Allah itu 3 menit, segitu Allah itu ngasihnya. Kenapa? Allah itu pemurah. Dan lebih pemurahnya Allah itu pada 10 hari yang terakhir. Karena kan semuanya dimulai dari pikiran Pak, yang harus kita benerin dulu. Kalau pikiran menghasilkan tindakan, kita harus berpikir dulu. Ini 10 hari yang terakhir ini adalah transaksi saya kepada Allah. Kalau 3 menit sholat sunat fajar saya tadi di sini, sholat sunat fajar 2 rakaat senilai dengan dunia dan seisinya. Berarti kalau saya memanfaatkan 24 jam kali 10 di bulan Ramadan, segede apa Allah itu akan menjanjikan kepada kita bayarannya. Kalau makna ini kita hadirkan Pak, lalu ketika kita lagi malas kemudian pikiran ini dimasukkan lagi, disuntikkan kembali ke pikiran kita, itunya akan menjadikan kita semangatnya bertambah. Ini transaksi besar-besaran itu 10 hari yang terakhir. Makanya sampai Nabi mengistirahatkan ekonomi ketika 10 hari yang terakhir. Dan qadarullah ini belum ideal, belum dilakukan oleh masyarakat kita, mungkin juga belum diri kita, tidak usah nyalain orang, karena kita juga mungkin yang salah. Kalau kita kan enggak Pak, justru perputaran duit itu paling kencang pada waktu kapan? Ditaksir sampai 70 T Pak perputaran itu, insya Allah pada tahun ini kalau nggak salah saya baca dari salah satu menteri mudik ya. Maka ya memang belum ideal kita memang. Makanya kemudian ketika belum ideal itu apa? Karena pola pikirnya kita yang mungkin belum terbentuk, dan ini kewajiban kita untuk menyampaikan, bukan kewajiban yang lain. Makanya kemudian inilah yang kita hadirkan. Mari kita mengambil pola pikir kita menjalani Ramadan 10 hari yang terakhir ketika kita selalu ingat sholat sunnah fajar. Itu aja dulu, sederhana saja. Kalau tiba-tiba kita ngomong, ingat sholat sunnah fajar, 3 menit digaji oleh Allah dunia dan seisinya. Dan itu akan memberikan semangat, memberikan tasjid, dan memberikan kepada kita kekuatan betul untuk kemudian menjadikan Ramadan kita semakin bermakna pada 10 hari yang terakhir ini. Kemudian yang keempat, para ulama, saya sudah 6:30 ya, udah waktu sudah berlalu. Ini moga-moga insya Allah masih bisa untuk sholat syuruk insya Allah. Kemudian para ulama lalu mengatakan bahwasanya ya adalah bagaimana kita memaksakan diri, karena memaksakan diri merupakan bagian dari sebuah nilai dari ibadah. Para ulama mengatakan ibadah itu dipaksakan menjadi kebiasaan, menjadi kenikmatan, menjadi kebutuhan, dan menjadi kenikmatan. Ustaz, memaksakan ibadah itu kan gak ikhlas. Kata siapa? Kalau saya dan Bapak memaksa ibadah untuk Allah itu kan ikhlas. Definisi ikhlas itu apa sih? Kalau kamu melakukan satu ibadah niatannya untuk manusia, itu baru tidak ikhlas. Kalau saya paksa diri saya untuk beribadah dan saya paksanya itu untuk Allah, itu tetap ikhlas. Itu cara kita menyampaikan nafsu. Karena nafsu itu harus disampaikan sebagaimana bayi disampaikan ke ibunya.
Coba kalau bayi tidak disapai dari ibunya, dengan demam ibunya, anaknya nangis-nangis meronta-ronta, tapi anaknya akhirnya berpisah dan anaknya bisa untuk tidak masuk kembali dengan proses yang harus dilewati dengan pemaksaan. Anak itu kalau disapai harus dipaksa. Bisa nggak Pak kita nyampe anak kita dengan kata-kata dan kesadaran? Nah, kamu kan sudah 2 tahun ya, jadi tolong kedewasaannya. Nggak bisa, Pak. Nah, para ulama itu indah mengatakan cara menyampaikan nafsu cara sebagaimana ibu menyampaikan anak. Insya Allah yang kata-kata para ulama itu bernas kena langsung. Contohnya itu kena semua. Nah, para ulama itu mengatakan kamu pengen nyampe nafsu itu tidak bisa kemudian kamu memberikan leha-leha sama dia, harus keras tegas. Kita ini harus keras sama diri kita. Maka kemudian itu yang harus dilakukan dengan memaksakan. Dan kita harus pahami waktu ini pun berlalu. Bapak tidur-tiduran, waktu berlalu. Bapak leha-leha, waktu itu berlalu. Bapak sungguh-sungguh, waktu pun juga berjalan berlalu. Tapi nikmatnya ketika sudah berlalu, ketika kita lihat ke belakang, kok di situ ada ibadah kita lebih tenang daripada ketika kita sadar. Karena saya membaca dari seorang ulama namanya Islam Jamal kalau tidak salah, dari satu kitab yang beliau mengatakan orang yang selalu berpikir bahwasanya waktu akan berlalu itu akan lebih mudah untuk merangkai sebuah italah dan ibadah yang dia kerjakan. Kenapa? Kamu tiduran, kamu apapun itu waktu berlalu, tapi beda ketika berlalunya kamu sudah lalui dengan ibadah. Kayak gini Pak subuh, ini kan waktu berlalu, yang tidur juga berlalu atau tidak? Berlalu. Kita nanti pulang 6:30 mungkin ada anggota keluarga kita baru bangun, sama-sama berlalu, tapi kan beda feel-nya ketika kita mendapati bahwasannya kita ngaji, kemudian kita sholat subuh setelah ngaji, maka kemudian feel-nya beda dengan orang yang bangun tidur lalu mendapati ya dari subuh sampai bangun tidur tidak dapat apa-apa. Waktu itu berlalu, dan indahnya berlalu ketika kita tahu di belakang kita ada simpanan-simpanan ketaatan. Kemudian tentunya yang kelima ya saya sampaikan fikihnya di dalam masalah ibadah. Ini adalah kalau ada di antara kita yang ingin itikaf ada 3 Pak. Itikaf Nabi, kalau bagi yang ingin itikaf Nabi 10 hari yang terakhir dimulai nanti malam masuknya, dan Bapak tidak keluar lagi kecuali sampai terlihatnya hilang. Itu itikaf Nabi yang pertama. Ada yang kedua Pak, itikaf wajib. Kalau Bapak bernadar saya akan itikaf tahun ini, bernadar, maka ini menjadi wajib. Yang ketiga, itikaf mustahab. Itikaf mustahab itu ya itikaf yang kita lakukan tidak sebagaimana Nabi 10 hari yang terakhir, tapi sesuai dengan kita yang mampu. Saya misalnya mulai nanti ketika hari Selasa gitu, baru masuk masjid, itu itikaf mustahab ya. Atau kemudian itikaf yang lebih rendah dari mustahab itu adalah itikaf sewaktu-waktu Pak. Bapak siang kosong ke masjid niat itikaf walaupun 1 jam. Itikaf itu apa sih? Luzumul masjid taqarruban ilallah bil ta'ati wal ibadah. Kalau di dalam kitab fikih para ulama itu memberikan definisi tentang itikaf. Luzumul masjid taqarruban ilallah, melazimi masjid, mendekatkan kepada Allah dengan ketaatan dan ibadah. Walaupun 2 jam, walaupun 3 jam, niatnya kita untuk mendekat kepada Allah itu sudah itikaf. Perempuan boleh itikaf atau tidak boleh? Boleh, dengan 3 kondisi syarat yang menyertai. 1, yaitu adalah bagaimana dia ketika itikaf mendapatkan izin dari suami ya. Kalau nggak mendapatkan izin dari suami, tidak usah marah, karena taat kepada suami wajib atau sunnah? Wajib. Itikaf sunnah atau wajib? Sunnah. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kalau suaminya mengatakan, Mas saya mau itikaf, tidak usah, kemudian kamu ini suami macam ya, karena mungkin suaminya lagi butuh, istrinya lagi banyak kerjaan di kantor, dia pulang tuh pengen ketemu wajah istrinya, kan kita tidak tahu. Dan sesungguhnya suami berhak dengan kehidupan istrinya, tidak boleh kemudian membantah itu. Berarti ibu kalau sudah kayak gitu, ibu dapat 2, niat itikafnya sudah sempurna. Yang kedua, ibu dapat lagi tambahan kewajiban mentaati perintah suami. Walaupun ibu tidak itikaf, tapi jangan sampai direkayasa ya.
Mas nanti kalau saya minta izin itikaf jangan izinin ya. Apa? Biasa kedua. Itu namanya hilah, itu namanya tipu muslihat. Hilah itu kebiasaannya orang Yahudi. Kalau tidak boleh cari yang bisa boleh itu gimana sih gitu. Sabtu tidak boleh mancing, tapi Sabtu banyak ikan. Akhirnya apa? Masang jangkarnya Jumat malam, Pak. Jumat malam sudah dipasang, sudah diturunkan. Karena ini kan masih Jumat. Alasannya begitu. Kemudian mereka biarkan Sabtu ikan-ikan masuk pada jangkarnya. Ketika sudah Ahad, mereka angkat jangkarnya. Itu namanya tipu muslihat. Ya, jadi jangan sampai ada yang begitu. Kemudian yang kedua, syaratnya seorang wanita untuk itikaf itu apa? Yaitu adalah tidak meninggalkan kewajiban yang lebih besar. Contohnya dia punya anak kecil, tidak bisa dibawa ke masjid tiap waktu. Ya tidak bisa kita ngomong sama anaknya, tolong mandiri anak ibu mau itikaf. Ini air susu, ini udah resmi. Tolong jangan diganggu dulu ibu mau menghadap sama Allah. Tidak bisa. Kewajiban itu tidak boleh untuk ditinggalkan. Yang ketiga, dipastikan bahwasanya masjid menyediakan itikaf itu bagi wanita betul-betul dijaga dari ikhtilat dan betul-betul hijab. Syariat hijab itu diletakkan apa? Li ajlin nadhar. Diletakkan hijab itu untuk fungsinya menjaga pandangan. Jadi artinya laki-laki yang ada di situ terjaga pandangannya, perempuan tidak menjadi objek pandangan dari laki-laki. Itu fungsinya hijab. Makanya saya masih masukkan ke Pak Haji. Jadi hijabnya nanti betul-betul terjaga. Jadi betul-betul terjaga, kemudian para wanitanya betul-betul terjaga. Kalau tiga syarat ini sudah terpenuhi, maka tidak ada masalah untuk itikaf. Kemudian nanti setelah itikaf, maka dimaksimalkan zakat fitrahnya, Pak. Zakat fitrahnya, kalau bisa sih, memang kalau saya ditanya pakai uang atau pakai beras, yang paling saya pilih adalah memakai bahan pokok, tidak ditukar dengan beras, tidak langsung dengan beras. Cuma akadnya itu bisa dengan akad wakalah. Akad wakalah itu gimana? Pihak orang yang ingin sedekah mewakalahkan itu memberikan perwakilan kepada masjid, tolong belikan saya beras. Maka beras itu nanti dengan uangnya, beras ini dijual 5 kilo dari masjid 50.000. Maka kemudian pihak masjid itu menjadi wakil, jadi tetap terjaga. Jadi akhirnya orang yang zakat fitrah itu tetap dia itu zakat fitrahnya dengan bahan pokok, cuma mewakilkan pembelian berasnya kepada pihak masjid. Itu lebih selamat. Dan itu lebih memegang pendapat mayoritas para ulama. Yang membolehkan zakat dengan uang itu hanya Imam Abu Hanifah. Dan pendapat ini pendapat yang dikatakan marjuh, pendapat yang lemah, karena ada pendapat yang lebih kuat memakai bahan pokok. Dan saya ingatkan, Pak, di dalam kita di dalam kemudian kita membayar zakat itu jangan terpaku sama batasan minimalnya 2,5 sampai 3 kilo. Lebihkan, Pak. Kalau Bapak merasa Ramadan saya ini nggak maksimal, Ustaz, ya lebihkan 5 kilo. Ya, saya mau zakat berapa, Pak? 2 ton saya. Loh, kenapa banyak banget? Di lawas saya nggak habis, itikaf nggak bisa. Saya zakat fitrahnya 2 ton. Karena fungsinya zakat fitrah itu apa sih? Apa fungsinya zakat fitrah? Pak Haji. Ada tawa antum ya. Apa ini zakat fitrah? Membahagiakan diri saya. Bukan. Membersihkan diri dari apa, Pak? Nah, zakat fitrah itu membersihkan dosa-dosa kita di waktu puasa. Jadi kalau semakin kita merasa kok optimal, nggak maksimal, ya diperbanyak. Lah, prototipe pikiran masyarakat kita sudah merasa bahwasanya zakat itu terbatas 3 kilo. Ya udah, anggota keluarganya berapa, Pak? 4. 3 kali 4 12. Tidak apa-apa, itu sudah sesuai dengan syarat. Cuma kita benarkan dulu cara kita memaknai zakat fitrah itu apa? Menghapuskan dosa-dosa kita ketika kita di bulan puasa, ditutupnya dengan zakat fitrah.
Nah, makanya ketika kita tahu fungsinya zakat fitrah untuk menutupi dosa-dosa kita dan kesalahan kita, ya tinggal Bapak kemudian paham kan, oh berarti kalau semakin saya perbanyak, semakin menutupi kekurangan-kekurangan saya di bulan Ramadan. Dan itu yang kemudian kita harus mengerti. Semoga Allah memberkahi, semoga insya Allah Allah menguatkan kita di dalam kebaikan. Inilah arti push the limit in Ramadan. Sederhana tetapi ternyata saya sangat membutuhkan nasihat ini, makanya saya banyak belajar dari apa yang dinasihatkan oleh para ulama. Dan para ulama itu kalau nasihat-nasihat itu di kitab-kitabnya itu bernas-bernas Pak, langsung titik poinnya itu kena semuanya. Dan itulah yang menjadi kebaikan kita kalau kita selalu senantiasa bermakmum kepada para ulama yang muktabar dalam keilmuan dan memberikan petunjuk dalam kehidupan. Semoga Allah merahmati kita, memberikan berkah pada kehidupan kita, dan semoga Allah memberikan istiqomah kita sampai akhir Ramadan ini supaya berakhir dengan husnul khatimah. Kalaupun kita berantakan di hari pertama 10 harinya, berantakan kalau 10 hari yang kedua, jangan berantakan di penutupnya, karena ibadah itu tergantung penutupnya. Barakallahu fikum. Ini ada saya sampaikan. Kelihatannya karena ini adalah 10 hari yang terakhir hanya ibadah, jangan banyak tanya. Cukup jam 6:30 kita sholat syuruk. Masih bisa sholat syuruk Ustaz? Bisa. Gimana sih kondisi fikihnya Ustaz? Kalau kita ngikut kajian syuruknya sudah berlalu, apakah kita keluar sholat syuruk ataukah kita tetap bertahan di dalam majelis ilmunya? Kira-kira yang mana? Bertahan. Kenapa bertahan? Menuntut ilmu wajib. Kenapa? Ilmu wajib. Betul. Karena menuntut ilmu itu wajib, sholat syuruk itu seutama-utamanya dan sedasar-dasarnya sunnah, tidak bisa mengalahkan yang wajib. Ya. Dan kita tentunya mengembalikan itu dengan ilmu. Selesai majelis ilmu baru kita sholat syuruk. Itulah di antara hal yang mungkin kita belum mengerti referensinya. Semoga ini bisa menjadi sebuah pencerahan. Ini yang dapat saya sampaikan. Gak ada. Saya insya Allah mau berbagi hadiah Pak. Barang siapa yang bisa menjawab silahkan mengambil hadiah dari kami. Semoga ini bisa menjadi tanda kecintaan. Tahabu, saling memberi hadiah, saling memberi cinta di antara kita. Ada beberapa pertanyaan.